Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan hari ini mengingatkan kita akan kebaikan dan kemurahan Allah. Dengan dua kata itu, yaitu kata adil dan kasih yang diserukan pada psalmen, pada mazmur kita jadi dapat menghayati bagaimana kebaikan Allah tidaklah sama dengan kebaikan yang ditawarkan oleh dunia ini. Adanya pertemuan antara kasih dan keadilan nyata dapat kita lihat melalui penderitaan Yesus di kayu salib. Mengapa demikian? Apakah yang diperlihatkan oleh dunia? Contohnya, untuk mempermudah kita memahami. Kita kerap kali menonton atau dipertontonkan dengan film-film action yang dirancang untuk memuaskan imajinasi penonton. Ketika ada karakter protagonis melawan antagonis, seolah-olah perjalanan film diperlihatkan kejahatan-kejahatan yang diperankan oleh pemeran antagonis akan dibayar di akhir film. Segala kejahatan yang diperankan oleh karakter yang jahat akan dibayar di akhir film. Pemeran yang jahat atau pemeran antagonis akan menerima hukuman-hukuman dari perbuatannya. Si penjahat akan berakhir dengan kejam atau tragis, dan demikian film tersebut akan memuaskan harapan penonton dan akan berakhir dengan happy ending. Namun dalam kenyataannya tidak segampang itu menjalankan keadilan, karena tidak semuanya keadilan itu akan dibayar dengan happy ending. Kadang kita juga turut dalam dosa dan lalai dalam melakukan kehendak Allah, dan kita pun menjadi orang yang harus diadili. Besar atau kecil dosa yang kita perbuat menurut kita, tetap saja kita menjadi orang yang berpartisipasi dalam perbuatan yang tidak baik. Maka bila dipertanyakan tentang keadilan dan dituntut tentang keadilan, maka apakah kita sanggup menerima hukuman dosa tersebut? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang dikatakan di dalam keadilan dan kasih. Anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri setiap saat adalah kesempatan kita hingga kita saat ini masih dapat hidup bertemu dengan orang lain. Entah itu sahabat atau orang yang tidak kita sukai. Allah menyatakan diri sebagai Allah yang adil. Keadilan Allah itu nyata dalam segala perbuatan, hukum, dan bahkan penghukumannya. Pada hari ini, firman kehidupan kita hari ini mengingatkan kita dengan kata adil yang disandingkan dengan kata kasih setia. Karena berbicara tentang keadilan Allah selalu berkelindan dengan kasih karunia dan rahmat Allah yang kekal bagi manusia yang percaya kepadanya. Keadilan Allah bukan didasarkan pada kepentingan atau sekelompok atau tekanan pendukung atau juga emosi sesaat. Namun keadilan karena kasih kepada ciptaannya. Orang yang berdosa harus mengetahui bahwa ia akan dihukum karena dosanya. Namun ia pun juga harus mengetahui bahwa kasih setia Allah menuntunnya berulang-ulang kali kepada pengampunan dan pertobatan. Allah yang baik menyediakan dan menuntun pada jalan keadilannya secara sempurna, supaya manusia yang berdosa dapat selamat melalui firman-Nya yang hidup. Jalan kasih yang menuntut setiap orang untuk hidup adil dan setia kepada Tuhan. Dengan mengingat jalan penderitaan, jalan adil, jalan salib, maka kita dipertemukan dan dikuatkan untuk melihat bahwa keadilan dan kasih dapat terjadi dan dapat dijumpai dalam kehidupan setiap orang yang percaya dengan tuntunan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bisa jadi kita pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan.
Bisa jadi kita juga yang membuat hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Bisa jadi kita diperlakukan tidak adil, atau niat baik kita dimanfaatkan, atau hak kita diinjak-injak oleh orang lain. Atau bisa jadi juga kita yang melakukan ketidakadilan bagi orang lain. Kita juga yang menginjak-injak hak orang lain. Maka ada hal lain yang kompleks atau hal sulit yang tidak bisa kita jelaskan mengenai ketidakadilan yang kita rasakan di dalam dunia ini. Kemudian ketika pun kita sudah berdoa atau memohon, tetapi seolah perjalanan kehidupan yang kompleks ini tidak diberikan jawaban dari Tuhan. Tentu untuk memahami ini, untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah dengan jawaban yang sederhana atau mudah. Kita semua merasa berhak diperlakukan dengan adil, namun keadilan adalah mutlak hanya milik Allah dan Allah lah yang dapat memberikannya kepada kita. Tidak ada yang dapat memahami bagaimana keadilan Allah akan bekerja di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kelalaian ini. Namun seperti teladan yang telah ditunjukkan Yesus, maka kita menjadi tahu. Hanya cahaya yang bisa melakukan terang di dalam kegelapan. Kebencian tidak akan mengusir kebencian, tetapi hanya kasih yang dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dikuatkan dalam melakukan keadilan dan kiranya kasih kita terang bagi setiap orang yang kita temui di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang penuh dengan kasih dan keadilan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami untuk tetap teguh dan kokoh di dalam setiap perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kami pun tetap berpartisipasi di dalam perbuatan baik, di dalam kasih dan keadilan, sehingga nyatalah Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan kami. Kami serahkan setiap hari-hari kami kepadamu Tuhan, Engkaulah yang menuntun, membimbing, dan memelihara setiap jemaat-Mu, setiap orang yang berseru kepadamu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending
rahmat Tuhan, kita wujudkan keadilan perdamaian.